Siapa yang melarang bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Nggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya, bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kenapa, Ruban? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan, tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu dengan mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Penipu. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau pergi sekolah. Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS, Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu, bukan Alkitab, tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab itu nama. Pakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah, iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Kenapa? Alkitab itu, Pak. Alkitab itu, Pak. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Boleh Anda jawab pertanyaan saya? Tahu bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah buku. Enggak, definisi apa itu bahasa Indonesia? Tunggu, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Makanya harus belajar kau lagi. Buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesia kan, Pak, namanya buku. Buku, Pak, bahasa Indonesianya, Pak. Buku. Tetapi karena buku. Lihat KBBI. Kitab itu buku. Buku itu sama dengan kitab. Buku itu sama dengan kitab. Berasal dari bahasa Arab. Tapi Bible, Pak, Bible ketika di Indonesia kan bukan kitab, tapi buku. Itu, Pak. Buku, Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran, Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Bilang itu kan. Untuk menipen. Kalau bukan untuk menipen, kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Indonesia. Semua bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu. Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak, definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Alah, otaknya. Malu ya, Bang, ya, malu ya. Abang, jangan tularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya, Bang. Malu ya. Enggak usah malu ya, abangku. Abangku malu ya, Bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya, asal buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual produk kalau begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen sendiri tidak paham di Bible. Silakan Anda bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Saya dengar. Apa yang Anda mau bahas?
Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada, karena Kami kalian tidak tidak ada mau ilmu. banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas Aduh. dari Islam? Kalian Kami nggak tidak mau ngerti. karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu, gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi Tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? ada, Alah. tapi Al-Quran Jadi dipahami jangan. bukan hanya satu Banyak terjemahan sebenarnya. Kalau saja. dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Apa? Ditanya-tanya. Tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak Ya mau. tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Memang tidak ada ilmunya. Saya tanya Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya sama kau sekarang. Apa itu? Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya nggak? tidak diterangkan dalam Al-Quran. Ah, ini tidak diterangkan ini. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek Nah. begitu? Kenapa Jangan jadi? begitu ya. Kenapa Anda jadi kayak begitu? Saja tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di Nah, pemerintahan untuk siapa? apa saya tahu? Untuk apa? Tidak bisa Apa kau jawab. hubungannya? Apa Tadi makanya hubungannya? dengan bahasa agama orang. Apa hubungannya dengan iman saya? Korelasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Iya, Memang terus? sezaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoha, nyaho, nyoha, Iya. nyaho, nyoha. Keturunan Daud lah. Jadi, Keturunan katanya. Di situ tidak makanya- dikatakan, dengar. Makanya Di situ jangan- tidak dikatakan keturunan maka Daud, tapi anak Daud. Otakmu itu jangan pakai Hei, untuk membahas agama Yesus orang lain, dikatakan karena sebagai anak kita Daud. beda pemahaman. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Beda Roma pemahaman, 1 nggak ketemu. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Ya terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bible Terserah kau mengatakan itu. begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti Kenapa kau kalau nangis? terjadi pembahasan itu, Kenapa makanya kau tidak ada lagi nangis? agama. Kenapa? Kenapa kau nangis? Kau tidak Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu, kok bisa ke Maria, paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otakmu tidak sampai. Otak Kan terus dia saya bilang. tanya. Betulkah Yesus itu sperma Daud? Nggak perlu saya jawab sama itu sama kau. Ya karena memang kau berdasarkan malu. pemikiran Gimana mau itu menjawab? beda. Gimana mau menjawab? Udah beda cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa katanya Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus, sesaman atau tidak? Tidak, Bang. Iya sekali, memang pakai otak. Ya. Loh, Bisa. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Parah sekali. Sakit. Oh, Nanti jantung disinggung pindah. nanti kitamu ya kemana-mana kau. Jantung pindah ke kanan. Oh my Kalau God. kami nggak ada karena di Alkitab kami di Hinda itu ada Tuhan yang membela. Siapa yang menghina kitab Anda? Saja itu. Siapa Iya. yang menghina kitab Anda? Siapa? Posisi Harusnya, dengar. Membela enggak? Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di komalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, Iya, tanpa kan. ilmu. Karena Anda itu yang harusnya jadi kau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria. agamamu. Anda itu Bahas mulut agama yang bukan Anda agamamu. mulut perempuan. Mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu. bukan agamamu, Mulut makanya. perempuan Anda itu, mulut Bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapak itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda mau hak untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya.
Tidak ada hakmu melarang bahasa Indonesia digunakan. Tidak ada juga hakmu melarang-larang saya. Ya, ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Alkitab, Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Roh Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Nenekmu kiper. Justru karena itulah bukti kalau itu bahasa kitab Arab saya. itu ada Kristen, Dan bahasa karena Arab kitab itu saya bahasa Kristen, itu bahasa orang Arab Arab. itu. Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa tidak kau larang? Di sini Arab. Alah. Di sini Arab. Iya, bahasa Indonesia, makanya kami pakai bahasa Di sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memangnya Arab. kau orang Arab? Memangnya kau orang Arab? Sama lah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Ya, itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu, itu Nenekmu bahasa Arab. kiper, apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, gitu. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Nah, menipu lagi, mengframing lagi kok. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? Emang kenapa orang rupanya? Kristen itu Indonesia Mau bisa pakai bahasa Arab? bahasa Inggris memangnya Emang mau apa? orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Memang Hah? urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, mau apa? Jelas, Kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Alah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Alah, bukan bahasa Indonesia. Hei, Bukan bahasa Indonesia. yang bahasa Indonesia itu arwah. Bukan Dengan bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya kau Red. belajar biar kau tahu itu bagaimana apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos bahasa dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci disebut Roh Kudus. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Memangnya bahasa Arab itu ada Hantu hak suci melarang diganti menjadi Roh Kudus. orang. Memang Maksud lu kau punya hak melarang apa? orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. kalau sesuai Ada. nggak apa-apa. Pneuma hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak sesuai, Apa Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Nggak Apa bisa, urusanmu dengan nggak bahasa bisa Arab? karena Roh Kudus itu adanya di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di larang-larang Al-Quran, bahasa tidak ada Arab? di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada di Bible. urusanmu, tidak ada hakmu melarang orang pakai bahasa Oleh Arab. karena itu, Bung. Tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda masih Pertanyaan menggunakan saya. bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Bukan Kenapa itu kau tanya, jawabannya. memang Bukan apa itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu. Indonesia. Karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Sudah ada di otakmu, menipu. Ya iya dong. Iya dong. Hanya di ajaranmu itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab.
Loh, Bahasa loh, Indonesia. loh, Di kitab loh. kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah nih parah. Makanya Naik ke sini. belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya bang? Iya panas. Oh. Makanya pakai otak. Panas dia teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Iya. Indonesia, siapa yang larang? Bahasa Indonesia lagi. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh bukan bahasa Indonesia, Apa bahasa ya definisi paham bahasa itu ya. Indonesia dulu? Kemudian imam tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia. Banyak bahasa Indonesia yang apa? kalian ambil dari Al-Quran, Tapi kalian kau pakai tidak di tahu itu terjemahan apa yang disebut kitab dengan bahasa kalian. Indonesia. Apa tujuannya? Apa itu bahasa Indonesia? Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak kau tahu artinya apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya Dan tidak ada setiap orang kamu buka, tertipu. Saya akan menentangmu terus. Ingat, Supaya tidak ada setiap buka, orang saya akan tertipu. menentangmu terus. Dan Silakan suatu saat saya menentangmu terus. Silakan aja, dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Pada misi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukan terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Asal Tidak bukan kau bisa. komal, saya akan mati. Anda Itu. ketika mencuri istilah Islam, tidak bisa Anda Mencuri permalukan lagi, saya. ya. Itu mencuri itu. Mencuri. Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Emang bukan lagi. Emang bukan Bahasa lagi. di dunia ini ada yang diadopsi dari Tidak bangsa lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam tujuan. awam agar bisa menjadi Bersamakan Kristen. otakmu dengan kota orang lain. Ada tujuan. Kau itu tujuan Maaf, apa? Ye. Ada tujuan ini kan? Maaf Ada tujuan, makanya kau bahas-bahas ajaran agama orang lain. Tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya barat yang umatmu saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari umatmu Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Nah. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Itu Sampai ada umatmu gereja saja kau ajari. bernama Isa Al-Masih. Quran saja kau ajari. Sampai ada Quranmu yang gereja bernama Kalam Ilahi. Tidak kuasai Kalam Ilahi nih. Huhui. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada Makanya lagi selalu kau dipermalukan, ada lagi istilah Cie, baru Cie, ini apa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Itu udah bahasa Dasar moyangmu itu. agama Itu bahasa tidak punya Indonesia. jati diri. Agama tidak punya Kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana ada Indonesia pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Nah. Subuh itu bahasa Quran. Mana ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil bahasa digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu tidak sehari-hari boleh nggak bahasa semua. orang lain, itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu, bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Alaha. Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya tuh bingung dengar. Alaha. Alaha. Alaha dari situ. Alaha kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan Tuhan, Kasihan, Tuhan, Tuhan. kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan. Kasihan deh lo. Modal klik itu juga tuh. bukan Alaha bahasa itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau Itu sesembahan. bahasa Arab ya Allah. Allah. Itu bahasa Aramaik. Kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya.
Mengumpulkan koin aja kau ini. Woi, cemburu, nggak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Tapi hanya saja dengan Kasihan mengumpulkan deh. koin kau kotak-katik Kasihan orang deh lain. lo. Saya adalah ketua pembina apologet Islam Indonesia. Yayasan saya yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak Iya. punya hak menghentikan saya. Kita saja kewajarkan sama agama. Jangan kita orang Oh, nggak lain, bisa, kau nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. siapa mereka itu lagi Kristen yang memulai, Kristen yang memulai bukan kami. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami. Kalian yang memulai. Memang istilah moyangmu itu saya bilang istilah moyangmu. Terima kenyataan. Jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan. Agamamu yang menciptakan apologet Islam ada. Memakai bahasa Indonesia tahu. Agamamu yang menciptakan kami ada. Kami menghindarkan anak-anak kami supaya jangan tertipu. Indonesia juga. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Nih, saya kasih contoh. Dengar. Ini ada bingkisan. Ya. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di luarnya tertulis. Dengar. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham, memang Dek? hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak, Dek? Paham enggak? Enggak. Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham enggak, adekku cantik? Tidak ada urusanmu dan tidak ada hak Nah, menentukan kitab kalau orang Anda lain. mengatakan begitu, adekku cantik, Tidak ada saya hak juga untuk mengatakan orang lain. tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-atik ajaran orang lain. Saya tidak Ajari mengotak-atik saja Quranmu. adekku. Saya tidak mengotak-atik Ajari saja adekku. kitabmu. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya Ajari saja meluruskan. kitabmu. Saya meluruskan, Mungkin tidak kau kuasai, Dek. ya? Adekku Makanya saya meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, Ajari ini saja ajaran agama Islam. Saya yang nonton pakai sini saja 10.000 kita kali ini. mereka. Yang nonton 10.000 kali ini itu Pakai Islam saja semua, Dek. kitabmu. Itu Nggak Islam, usah Dek. kitab orang Jadi lain. selama ini setelah api berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah Paulus itu bukan Injil. Nah, itu Nah, itu manfaatnya. otakmu itu kan. Itulah Kau kira bukan Injil. manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan Jadi, kepada Bang kau- Suma, Bang Suma, kau menyanggah apakah Lukas, kitab apakah yang buku tidak kau Lukas, tahu. apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh, gitu. Jadi yang tidak Oh, kau tahu pun gitu. kau ajari. Itulah kau itu. Yang tidak kau tahu. yang Apakah tidak kau Kristen tahu, itu kau ajari. ajaran Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar, anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen Yalah, itu bukan agama Yesus ya. Ya, terserah mereka yang masuk Islam karena itu terserah. Yesus tidak Tapi mengenal jangan agama kotak-katik Kristen. ajaran yang tidak benar, kau tidak benar juga kau Yesus jelaskan. tidak punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kita mau Yesus nggak ada Yesus. tidak Tapi kau besar Natalan. Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu, terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu ya kan. Ajaran sesat itu ya. Emang Yesus Nah. mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana kemenangan Yesus atas mengajarkan kasih. Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana?
Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut Kristus, bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama yang belum hadis ini. Yang saya tanya, adalah ini. apakah Yesus mengajarkan agama Kristen, Cahayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Tepuk tangan dulu yang meriah. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Makasih sahabatku, Master, semakin sakit hati dia ini. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kau kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, jika hidup, dengar, saya ajarin. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, larangannya itu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cahayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi agama harus lebih benar dari agama orang Yahudi. Mengajarkan yang benar. Dan ternyata muncul agama Kristen. Ternyata Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh. Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri. Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? Berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Jahat, itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Iya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa keuntungan buat Anda? Kita ini bukan berdiskusi. Keuntungan buat Anda setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Anda? Tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata makanya ada kaki di neraka ya, ada kaki. Ternyata ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Berarti sebagai juru selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Pembenci tanpa pembenci, apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga. Apakah tanpa pembenci dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni?
mulai ngaco, mulai mabuk. Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu iblis. Berterima kasih kepada wanita yang telah meracuni. Tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Iya. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke, sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga, apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama, Terbukti jahatnya ada tapi diikuti. orang jahat. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim. Mati dia. Keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang menuhankan? Ada orang jahat diikuti? Apakah orang jahat yang mati ini ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Menurutmu apa yang mengikuti orang jahat itu baik? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk, atau lambang berkat salib itu? Tidak perlu kau tahu. Adalah mama, Hanya luruskan istilah Jangan bahas-bahas agama orang. Al-Quran kau pakai. Jangan bahas-bahas agama Giliran orang. dibahas kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Tidak perlu ketahui itu. Jangan kau tahu itu. Saya tanya lagi, salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Salib. Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Supaya yang umat Islam tidak tertipu, supaya umat Islam tidak tertipu dengan salib. Kenapa diotak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, gak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah mana ada. Masa orang Kristen mau kau Kristen kan? Ada-ada aja nih, penipu juga Kristen ini memang. itu tidak bukan mengkristenkan. Penipu, memang penipu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada siapa? Mengajari ajaran kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mendengar, udah nggak usah. Iya makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi itu, pakai Quranmu, kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, jangan pakai kitab orang lain. Dengarkan. Membentengi kita ajaranmu. Dengarkan. Nggak usah. Pakai kitabmu membentengi. Untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu ya, maksudnya. Makanya ajari kitabmu kau ajari sama umatmu. Sekali lagi saya katakan, untuk mengetahui obat, dari satu penyakit,
Untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti. Kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitamu yang kau teliti, kitamu. Betul Biar tidak? pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusi, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kita itu harus diketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kita itu sedang harus diketahui. meneliti virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kita harus diketahui. Jangan Itu virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau marah. ketahui virus kitamu, Jangan makanya kau marah, luruskan. Bang. Jadi kalau ada Nah. orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus kitamu. Begitu abangku. Nah, itu dia. Begitu. Bukan Karena menghormati virus kepada yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang kau muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Makanya, Dengan kau- cara kau apa dia- kita mencegah virus? Kau teliti Dengan cara kitabmu itu apakah menjelaskan sudah benar. bahaya-bahaya Apakah kitabmu sudah virus, benar? apa Kalau ada yang kesalahan, kau apa yang luruskan. apa yang Itu kemudian dia. menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan. Begitu abangku, jadi jangan marah, Harus kau jangan ketahui kesal. kitamu itu kelemahan kitamu apa. Setelah kau Agama luruskan, makanya Anda kau ajari itu, kitamu agama itu. Anda Jangan itu kepada orang lain dong. punya Ah. amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Hanya yang kurang urusan itu yang mencampuri. Oh tidak Kritik. bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu. Tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Pret. Gereja Al-Kalam. Pret. Gereja Kalam Ilahi. Pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah agama? Kenapa harus gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan jangan urusi agama kami. Jangan urusi iman kami. Jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Hah? Masjid Peter Markus. Pret. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi,
Betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas kau ngamuk, dijelaskan kau ngamuk, kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama, malah kau mau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami, biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kamu rubah kenaikan Yesus Kristus. Itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, rubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Amit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus, pret. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tuyul? Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga? Ah, lu panitia surga? Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah. Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, parakang popo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami, tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu? Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu, bahasa Arab apa? Bahasa bukan hanya sekedar bahasa, itu istilah di agama kami. Hanya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang kami membahas itu. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau memang agamamu itu mau diajarkan dengan lurus, urusanmu dengan bahasa Arab, kau larang dipakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, contoh. Istilah agama itu bahasa Arab loh. Dengarkan, Yohanes 1. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Tidak ada orang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa Theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan?
Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain pun tidak masalah, tidak ada yang larang bahasa Arab Itu diambil. nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang. Nih, siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang gila. Kau yang ambil punya orang. Terus ketika orangnya angkat bicara. Dengar kau, dengar. Itu bukan bahasa moyang. Kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil, anak kecil. Ini kecil. Nih, kau buka matamu. Kau larang pakai bahasa orang. Kau buka matamu ya sampai robek ke samping. Nih ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau ajari ya dek ya. Nih, aku balikkan kamera ya dek supaya kau sehat, jangan ku gila permanen. Nih ku ajarin sama dek. Nih, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa dek? Dalam bahasa dek? Arab kan? Allah adalah nama atau bukan dek? Nama dalam atau bahasa bukan? apa? Nama dalam atau bahasa bukan? apa? Nama atau bukan? Saya tanya sama kau dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Oke. Nah, kalau dipakai bahasa Arab kenapa kau larang? Kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan iya, ini. dalam bahasa Arab kan kenapa ini nama Tuhan, ini nama Tuhan. Aduh, nama Tuhan. Itu dalam bahasa Arab. Kenapa nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Al-Quran, enggak ada bahasa Al-Quran. Oke. Kamu sudah ngakui kan? Nah, bahasa Arab. Kenapa urusanmu melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab yang bukan saya larang, Tuyul, bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu juga dengan orang Arab. Saya tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Arab. Saya tidak larang, bos. Bukan orang Arab kau cuma. Tapi bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih, Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya, supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini, Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, iya. Tuhan. Theos menjadi Tuhan. Kenapa menjadi jadi Allah? Ada apa kau melarang-larang? Kenapa menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi ketika orang yang barangnya kau curi, dengar, ketahuan kau pencuri, tapi setelah kau ketahuan pencuri, kau ngamuk. Setelah orangnya menegur kau ngamuk kau. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata Theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan.
Bukan Allah, bukan ALLAH, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawab. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu, bisa jadi karena dibawa oleh Belanda. Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah, padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya agama orang Arab, kau larang-larang dipakai bahasa Arab. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, masalahnya bahasa Arab itu. Urusan apa kau melarang bahasa Arab dipakai kitabmu orang? Diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek? Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus, Paulus. Inilah korbanmu, Paulus. Tengoklah korbanmu ini. Oh, Paulus, inilah korbanmu. Paulus, inilah muridmu, bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau larang. Sekarang saya ulang lagi. Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab? Paulus, inilah Paulus, muridmu, begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi Anda baca apa? Allah adalah bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Ah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah, memang kau orang Arab. Ya, itu mental penjajah. Ada tujuannya mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam, tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya, tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya, Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman itu kiper. Oke. Nenekmu kiper. Oke. Kau katakan keadaan kau bisa mempunyai kemudian saya nak perut mau menggunakan banyak orang. Nih, klaim aja kau ini. Nih, kita lihat ya. Nih. Tidak boleh. Bukan juga urusanmu. Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya. Teman-teman semuanya. Nah, tengok. Aku cakep kan? Ah, cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini nama Tuhannya Oten. Dalam bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Arabnya. Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah.
ilah, ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu. Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa Jangan artinya? menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, il. Mama Bismillah. mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman, Bismillah. ilusi, Bismillah. dende. Bismillah bukan Theos. bismalah. Diarabkan ilah, ili mental Bismillah penjajah, bukan bismalah. perampok, nggak ada malunya si perampok. Bismillah. Bismillah bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah bukan Ku ulang bismalah. lagi. Kau tidak mengerti ilmu nahu. Jangan ku bahas itu. Bismillah bukan menghujat kan? bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu enggak kaidah nahunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu nggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu Ini saya nggak? tahu ilah, kau bilang kan? Kau bilang ilah Nenekmu kan? kiper. Sekarang dengar saya. Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup. Kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Theos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan? Ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah, Berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah Theos, Theos sama dengan ilah bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa? Bismillah apa artinya? Pencuri, maling. Ya, siapa yang mencuri? Memang bahasa Arab. Bahasa Arabnya Theos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah. Itu nama Tuhan, tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Arab. Bukan milikmu bahasa Lalu Arab. miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu kan? Orang Arab tidak kenal kau. Bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih. Ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ya Al-Quran. Tertulis di dalam Allah. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bibel Allah di pun sini? ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ada dalam aslinya bahasa ada nggak? Arab. Ada nggak bahasa aslinya Bibel Allah? ada dalam bahasa Arab. Ada Ada dalam nggak? bahasa Arab Bibel. Nah sekarang Ada kita dalam kau terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Bibel. Arab, tuyul pemakan babi. Bukan di Arab kutanya, di sini, di Indonesia. Kitabmu Jadi nggak ada diterjemahkan urusan dalam dengan bahasa Arab. Indonesia. Nggak ada Manusia, urusan kau larang-larang manusia pakai yang bahasa berasal Arab. dari sperma babi, dengar. Bahasa Di kitabmu Arab itu di tidak ada Indonesia, larang-larang. kitabmu di Indonesia dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak. Rupanya dia tak ada otaknya. Otaknya sebesar kepala tungau. Neng. Otaknya sebesar kepala tungau. Gak mau agamanya dibahas, tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, kakekmu pemuas nafsu penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Nggak ada urusan Mental penjajah, orang yang lahir dari sperma babi, otaknya tak ada. Kata seneng. Tidak ada malunya. Tak
ada malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Buka maskermu itu. Tak Kita lihat ada wajahmu itu. malunya, Mirip apa mentang kau itu? Mirip penjajah. Buka Mentang maskermu, mirip apa penjajah, kau? tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama nempel-nempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin, biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin, dia tidak malu. Pakai PLE Tuhannya Yahudi, pakai PB Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi. Kalau minggu dia rupanya nyembah dewa. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PL pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk 7 bermata 7. Ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan bahas agama kami, Bang Suma. Nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Suma yang cakep, Bang Sumaku yang ganteng, maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Pret. Siapa yang bayar kau? Jadi Bang, jadi agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Kutanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Abang Suma, kamu terlalu pintar. Aku jadi tak bisa bicara. Bang Suma, jangan siksa aku, karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi. Nggak ada, Cumi. Saya tanya dulu, Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu dengan Peter. Peter merkilau mingkondong dio bela pol pada di keke asubalang. Kitab Khadijah. Kau berhubungan dengan itu, nggak ada hubungan dengan Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, Ya, kamu Kristen. Sudah ada kitab itu. Nasrani
dan Kristen itu beda. Sama Nasrani, Kristen Beda. sama. Nasrani Beda. dan Kristen itu beda, Bang. Iya, nah itu Beda kan perbedaan. sayangku, Nah, beda sayang. sudah ada Alkitab, kitab Beda. Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, Paman. Bukan, Mbak, ya bahasa Arab dia, bahasa Arab. Keluar Alkitab lagu bahasa Arab. adalah baru. Udah Bang ya, udah ya. Ya. Jadi udah ya. duluan kan ada Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab. Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti Jadi kau nanti akui kan? datang Kau akui. nanti abad ke-9. Jadi kau Al-Quran akui kan, adanya di duluan abad ada ke-7. Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Bible Nah, itu. Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. Jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Adekku. Jadi Khadijah itu pegang cumi kitabnya itu cumi Alkitab hitam. sebagai Kristen. Cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible waktu bahasa itu, di Arab. zaman Khadijah. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh mama Kitab Khadijah apa? Mama Kitab Khadijah apa? oh. Kitab Khadijah Kok apa? jadi Khadijah? Emang Khadijah Kristen? Iya, Nasrani. Nenekmu Kristen. kiper. Khadijah Khadijah itu Nasrani. Ya sama. Khadijah itu Nasrani. Nenekmu Sama. kiper nih kau nenek. Nih. Batu bodoh ini. Nasrani kok bodoh. sama Rupanya Kristen. hanya modal teriak-teriak kau. Modal Ya teriak-teriak saja. ampun. Udahlah. Nasrani Kristen Udah, katanya saja. teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen. Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka kamera, Bodoh. sabar. Nasrani dan itu Kristen adalah beda. pengikut orang Nazaret. Sama Nazaret itu Yesus Kristus. Bukan pengikut Ya, orang kan, Belanda kau. kan? Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buka. Alah. Oh, mama jangan nangis dulu. Ah, kau ini sekali siapa yang nangis? kayak anak kecil aja. Kau Emang anak nangis, kecil sih. nangis. Fisikmu aja Nasrani yang dengan- besar. Kitab Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar, Dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda, Dek. Aku buktikan sama kamu, Dek. Aku orang belajar, Dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kau belajar, Dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani, Kristen dan Nasrani itu beda, Dek. Oke ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar, jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24, nomor 5 ya, Dek ya. Nah, udah siap, Dek? Aku bukakan kau ya. Nih, Dek ya. Aku buka ya. Adekku cantik. Oke. Adekku yang cantik, jelita bedeng. Nah, sekarang kita buka begini, adekku. Lihat abangmu ketika abang mengajar dengan Nasrani seksama. itu sama dengan Kristen. Tidak sama, adekku, tidak sama. Nih, lihat Nasrani itu abangmu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu Nasrani, kiper, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar, Dek. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan Nih. Coba buka matamu di sini, Dek. Sebelum kau tidur. Nah, perhatikan ayah ngajar. Ini ya, Dek ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di sini, Dek, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia, murid-murid ini, Dek, murid-murid itu untuk pertama kali ini Dek, ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen, Dek, ya. Nah, kita lihat Kristen. Apa Kristen ini? Nah, ini ya. Kita klik Kristen. Apa, Dek, tulisan Kristen, Dek? Kristianos.
Ini Kristen dek ya. Kristianos ya, Kristianos. Ingat itu. Nah kita lihat ini dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorios. Kisah Para Rasul 24. Ini dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani dek ya. Nah kita lihat di sini dek. Apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya dek ya. Nasrani kita lihat sini. Nasrani Nasorios dek. Nasorios dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorios itu dek. Nasorios beda adekku, beda. Beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama dek. Boleh kau ambil nomor HP abang, belajar sama abang gratis. Gak ada perpuluhan adek. Abangku Suma yang ganteng, boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Apakah Kristen dan Nasrani itu sama? Diam dulu. Ayah, bisakah aku belajar Bible? Dengarlah penjelasan. Nasorios dek, kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Di itu Kisah Para Rasul 24 nomor 5D, orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus dek? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Sekte Nasorios. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, setahun lamanya tinggal di Antioquia, dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus. Nasorios adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nazaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, jadi, saya turun. Saya di mute saya. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara, mulai panas, mulai hangatkan kembali halam ini, saudara-saudara. Makanya Anda telat bangun. Kristen udah terlanjur punya misi beritakan Bible ke seluruh makhluk, jadikan seluruh orang jadi Kristen. Anda datang ingin membatasi kami untuk melawan kristenisasi. Ya nggak bisa begitu dong. Kami punya hak dilindungi oleh negara untuk mempertahankan akidah kami dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris, termasuk yang dilakukan oleh lembaga Bible. Begitu Cahayu. Sekarang bukan saatnya melarang orang, menghentikan orang, membatasi orang. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Buktikan agamamu benar, kami buktikan agama kami benar. Jangan Anda membatasi, habis itu Anda mengambil istilah Al-Quran. Pret-prot. Halo, semangat subuh teman-teman. Halo. Tongan syarakat gua. Tongan dong. Tara kamu tirongen, nah kan purang asli peturoang kau bosku. Tai na berkata-kata Bang Suma, kita bukti. Oke lah. Towe to kata-kataku bosku. Kamanjo. Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Nah, Anda lihat tadi apa yang saya jelaskan. Saya kasih data. Saya berbicara berdasarkan data. Kasih turun saja itu kalau begitu bang. Kayak. Nah, ya misalnya aku turun dia sendiri. Nyambung. Itu dari tadi. Ya enggak, supaya dia kan dia datang untuk membatasi kami umat Islam, sementara agamanya dibebaskan menggunakan istilah-istilah Islam, kan lucu. Ayo, ini ada tema. Akun Berbi itu bang. Akun Berbi. Ini ada tema Dinda, Yesus Hakim Adil. Itu menarik temanya kan? Yesus Hakim Adil. Oh kan dimenangkan di kalian itu.
Bukan Nabi Muhammad yang kutip bahas nih. Yesus hakim adil. Nah, saatnya kalian bernarasi, saatnya kalian kemudian terpesona. Ya lo, Yesus kami hakim lo. Hati-hati bang semua, Yesusku datang kau dihakim. Nah, gitu. Terus teman kita dari tadi kok sibuk kali makan minum. Belum aku bicara udah ketakutan kayaknya, udah ketar-ketir dari tadi. Udah mau pingsan kayaknya nih yang baju merah ini. Dari tadi naik turun tapi ngos-ngosan, mukanya bernapas pun susah ku tengok. Santai bang, santai. Saudara Kiko santai. Muka jangan dibuat tegang. Santai, relax. Kiko, santai. Nah, jangan kayak gitu. Santai. Tarik napas. Nah, sekarang bisa bicara. 1, 2, 3. Silakan Mas Kiko ngomong. Monggo. Harap nanti Mas. Iku jangan asal neme melaku menjelo wedhus. Piye to? Wong Jawa, wong Edan. Oh, sehat. Katolik Protestan toh? Kita udah biasa ketemu, cuma lama saya nggak nongol. Iya, lupa saya berarti. Iya. Namanya siapa? Agamanya maksudku. Katolik Protestan. Protestan. Oke. Protestan suka memprotes senior, Katolik diprotesnya. Jadi lahirlah Protestan. Islam mau diprotes lagi bang? Jangan dong. Cukup Katolik yang kalian protes. Iya kan ya? Jangan lagi protes saya. Jangan kau bahas agama saya. Nah, nanti bukan lagi Protestan namanya. Prot kalau gitu. Islam pun diprotes, Katolik udah diprotes, Islam mau diprotes lagi. Jangan kayak gitu dong. Dengarkan aja. Jangan. Kalau kita ingin diskusi. Jangan kayak kesurupan kau bang. Aku mengantisipasi raut wajahmu yang dari tadi udah tegang begitu bang. Kayak gunung Mahameru yang udah meledak duluan. Emang muka saya jelek. Siapa yang bilang? Oh, ada nggak saya mengatakan jelek nggak lo? Saya mengatakan Anda jelek. Oh ya, Anda sendiri nggak apa-apa kalau yang bicara. Mas Anda sendiri yang mengatakan berarti Anda mewakili mata orang lain kan gitu ya. Lanjut. Silakan bang. Biar adik kita ini dengarkan, adik kita ini. Iya, silakan. Nah, kenapa Bang Juma terus meneruskan pembahasan yang tidak ada artinya dari tadi? Iya, supaya orang tahu kan banyak kekuatan yang sedang menggalang kekuatan untuk menghancurkan kekuatan agar Bang Suma itu tidak membahas Kristen, Bang. Jadi saya harus menjelaskan sampai di mana orang itu puas kan gitu. Kasihan dia kalau nggak puas, Bang. Masa nggak sampai klimaks, menggantung dia nanti. Silakan. Kalau 6 bulan yang lalu hampir tiap hari saya masuk komal Bang Juma. Cuma saya perhatikan kok Bang Juma nggak bertambah, cara kok dilayan-layani seolah-olah kayak anak kecil gitu loh tadi itu, nggak bernilai. Iya, lebih parah lagi, lebih parah. Itu bukan Bang Juma seperti itu. Aduh, kelihatan bodohnya Bang Suma betulan. Kelihatan dari bodohnya. Saya mengikuti irama saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kalau dia datang menjadi pelawak, saya ikuti jadi pelawak. Illal ladzina zalamu minhum, kan begitu abangku. Silakan masuk tema, silakan. Ini loh Bang, nggak semua orang penganut Kristen itu dia benar-benar pintar memahami, tahu percis gitu ya. Hanya sebagian besar juga ada kaum intelektual, ada yang memang akademis, memang dia paham, dia tahu, dia baca, dia pelajari. Nggak semua pintar. Sama saja dengan saudaraku sebelah, ada yang pintar seperti Bang Juma, ada juga yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan kalau Edis TV mendapatkan narasumber gitu ya, diolok-olok, saya nggak suka juga. Hormatilah siapapun tamu Anda, kira-kira gitu. Saya nggak suka juga kalau Edis TV kok cuma ikut-ikutan seperti itu ya.
lawan saya tadi loh bang, dari lawan saya itu loh, lawan saya itu dia ingin menghentikan apologet Islam Indonesia. Anda so, gak Saya boleh. juga sebagai orang Kristen, dia otakmu, kepalamu itu nggak pantas juga untuk dilihat orang banyak, nggak pantas. Maka saya diam, saya pilih diam, bukan nggak bisa bicara. Cuma kok orang Kristen seperti itu. Iya lanjut bang, lanjut. Jadi gini Oke, Bang lanjut Juma. tema kita silakan. Temanya apa ya? Kata saya udah nggak jelas. Yesus hakim yang adil, betul. Adil Yesus itu. Menurut keyakinan saya, yang saya imani ya, itu harus berbicara iman. Ini bicara iman, bukan apa yang dibahas dari tadi. Bang Juma juga ikut-ikutan. Turunin aja langsung orangnya, turunin selesai daripada ampun dah. Jadi Bang Juma kayak kanak. Lanjut. Jadi bagi kami itu hakim yang adil. Kenapa saya bilang Yesus itu hakim yang adil? Karena kehadirannya benar-benar untuk menyelamatkan semua umat. Jangan nanti di framing seperti ini. Kamu ajaranmu mencolok atau mengapa menjajah ya, istilah Bang Juma ya. Bukan seperti itu Bang Juma. Kenapa disebut Yesus itu hakim yang adil bagi kami? Karena kehadirannya datang buat semua umat. Saya ulangi, kehadirannya datang untuk semua umat. Terima tidak terima itu urusan pribadi masing-masing manusianya, seperti itu Bang Juma. Hakim adil bang ya. Hakim adil. Ibarat timbangan tuh Oke, kayak gini baik. Bang. Adil dia. Oke, baik. Adil. Baik. Apa kemudian upah dari orang-orang yang menyalib dirinya? Kalau dia adalah hakim yang adil, upahnya apa bang? Kemana dulu nih narasinya nih? Dia kan datang sebagai hakim yang adil, tentu yang dihakimi juga adalah yang menyalibkan dirinya, betul? Ya. Apa upah dari Yesus buat mereka yang menyalibnya? Gini Bang Juma. Kenapa jadi begini bang? Suara apa itu? Ada orang bakar petasan. Oh, Apa upah yang Yesus berikan kepada penyalibnya? Yesus berterima kasih atau Yesus marah ke mereka? sebenarnya itu agak bertentangan, tidak ada urusan sebenarnya. Nah, hakim adil nih, kok jadi bingung? Hakim adil harus menghakimi seadil-adilnya. Harus adil. Ini konteksnya apa dulu? Keadaan di Hakim adil. Yesus pada akhir zaman akan turun untuk mengadili semua orang, termasuk saya mungkin. Tapi yang pasti menjadi orang-orang yang diadili Kristen dan orang yang menyalibnya. Itu udah pasti, nggak ada keraguan untuk itu. Nah, pertanyaannya, apa hasil dari pengadilan yang adil terhadap orang yang menyalib dia? Itu dulu. Saya tidak bisa mewakili tindakan Tuhan Yesus atas hal itu. Nggak bisa. Bukan saya yang harus menjawab itu. Harus Yesus sendiri yang tahu urusannya kepada siapa, bagaimana beratnya, bagaimana ringannya. Baik. Nggak bisa. Baik, kita bukan Tuhan. Baik. Apa upah yang Yesus hadiahkan untuk orang-orang Kristen yang percaya dirinya mati di atas salib nembus dosa orang-orang Kristen? Terselamatkan. Baik. Terselamatkan karena adanya penyaliban. Betul? Betul. Bisa nggak penyaliban ini terjadi yang dampaknya menyebabkan miliaran manusia selamat tanpa pekerjaan orang-orang yang menyalib?
Nih, di sini harus saya kasih penyegaran. Anda memancing saya untuk serius. Anda jangan kelabakan tapinya ya. Saya serius. IQ saya itu mengherankan orang-orang yang nguji saya pada saat saya mahasiswa. Hati-hati bang. Jangan pancing saya untuk serius. Ketika miliaran, seketika miliaran manusia selamat hidup kekal di surga karena salib. Apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan miliaran orang ini? Apa upah yang Yesus berikan sehingga misi penyelamatan Yesus dengan mudah terlaksana berkat bantuan orang-orang yang menyalibkan? Silakan. Jangan bingung bang, Anda yang mengajak saya serius. Silakan. Saya nggak bingung. Hadiah buat siapa maksudnya? Buat miliaran manusia. Anda mengatakan miliaran manusia diselamatkan karena penyaliban. Upahnya adalah surga. Sekarang yang menyebabkan orang miliaran dapat surga ini apa upahnya? Yang menyalib Yesus. Dengar, nggak bisa sesimpel itu. Harus berkaitan. Silakan Anda uraikan. Silakan. Dari awal penciptaan manusia, dari manusia pertama, kejatuhannya ke dalam dosa. Kenapa lari ke situ abangku? Nggak bisa. Jangan mendikte saya dengan pola gereja. Kenapa Anda mengambil kesimpulan yang begitu simpel orang Kristen selamat karena penyaliban? Sementara giliran yang menyalib, sementara yang menyalib yang menghadiahkan Anda keselamatan, Anda harus lari ke Adam. Lari ke Hawa nanti, lalu mewariskan fitnah. Adam mewariskan dosa kepada keturunan. Fitnah apa lagi ini? Anda jawab sesimpel Anda menjawab giliran Kristen selamat karena salib. Simpelkan jawaban Anda ketika saya bertanya, apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Jawab. Karena sebenarnya bukan Yesus yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah orang yang menyalib Yesus. Jawab. Bisa gitu. Kenapa giliran Anda selamat segampang itu Anda mengatakan Anda selamat? Konsep keimanan kami bukan seperti itu, Bang Juma. Oleh karena itu saya tanya, Bapakku yang pintar, saya tanya nih konsep agama Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, ada orang selamat akibat upah pekerjaan dari para penjahat. Masakan Anda ingin mengatakan mereka dapat neraka? Pantas Anda Bang Juma diolok-olok orang karena pola pikirnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Ampun dah. Nah, sekarang saya minta pola pikir Anda. Ketika ada penjahat, hasil dari kejahatannya menyelamatkan miliaran orang, Yesus sebagai hakim adil, apa yang dia hadiahkan kepada mereka yang menyalibkan dia, yang upahnya menyebabkan Kristen masuk surga? Apa upahnya untuk mereka yang menyalibkan? Jangan ambil sesimpel itu. Ini saya yang begitu juga saya mengatakan jangan ambil sesimpel itu orang selamat karena salib. Itu jawaban saya juga sama. Karena Tuhan mengatakan, Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Sekarang ketika orang Kristen ini adalah orang bersalah dan Yesus adalah orang benar, lalu dibunuh orang benar ini untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah, apa dasar pijakan dalilnya? Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Dalil, ada dalil? Ada dong, pasti. Silakan saudaraku, silakan. Saya catat dalilnya pakai tinta emas karena saya belum pernah menemukan itu. Kurang lebih 20 tahun saya ngobrak-abrik Bibelmu ini. Saya belum pernah menemukan satu dalil pun Elohim memberikan kurban manusia benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, yaitu Kristen. Tunjuk dalilnya. Saya catat pakai tinta emas malam ini juga. Silakan. Di bab mana, kitab berapa, butir berapa, pasal berapa? Silakan. Nama kitabnya apa? Dengerin dulu
narasi kita Anda tuh mau jomplang. bercanda dengan saya atau Anda mau serius? Serius bercanda boleh, nggak usah tegang, nggak usah. Bercanda katanya nggak boleh. Tadi nggak boleh bercanda, sekarang serius. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan kalimat Anda, di mana Tuhan ingin menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Harus orang benarlah yang menyelamatkan dari dosa. Itu harus cerdas di sana. Dengan cara apa? Dengan cara apa orang benar menyelamatkan orang lain dari dosa? Dengan cara apa? Dengarkan baik-baik. Ya, Logika saya ya. dengar. Karena di sini teologis. Ya. Jadi harus selaras loh, dengerin. Harus orang benar, dengarkan baik-baik. Yang menyelamatkan kerusakan itu loh. Kerusakan manusia yang brutal itu loh. Yang sudah hancur, yang sudah berdosa, yang sudah berzina, yang sudah bla 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 bla. Harus orang benar. Dulu kan zaman perjanjian Dengan lama. cara apa orang benar ini menyelamatkan orang yang hancur? Dengan cara? Oh, nggak bisa sesimpel itu, dengan cara nggak bisa. Lalu dusta apa? Dusta apa yang Anda ingin jual di sini? Yang cuma tuh hormati dong narasumbermu. Jangan Saya bilang dusta. bertanya, ketika Anda bernarasi, nih sudah saya menjadi muridmu nih, sudah lengkap pulpen saya nih. Bang Juma, Narasi aku yang Anda bukan bangun, orang benar harus menjadi penyelamat bagi orang yang jahat. Dengan cara apa? Ya itu karena memanggil Tuhan kepada Yesus.